Dus lu lagi ngapain sih? Itu kayaknya sibuk banget dari tadi. Eh, gue lagi bingung nih. Gue kan pengen beliin pacar gue kebaya ya. Tapi dari tadi gue nyari tuh, kayaknya kebaya gini-gini aja semuanya. Bosen banget. Nah, coba deh lu cari kebaya crop top. Itu kayaknya cakep-cakepnya yang sekarang kayak gitu deh. Iya sih, iya kayak yang Korean style gitu nggak sih? Coba ya Iya, cari gitu. Coba cari. Emang ada ya? Kebaya crop top yang gimana sih? Yang kayak gini? Bukan, coba Sel, lu lihatin deh ke Bentar situs. ya. Nih, yang kayak gini loh. Boleh juga sih. Kayak modern-modern gitu ya. Udah gak kayak nenek-nenek. Hai semuanya. Hai guys. Hai. BTW kalian dari tadi pada ngapain? Jadi tadi tuh ceritanya Dus pengen beliin kebaya buat ceweknya. Terus gue nyariin kebaya ini, kayak kebaya crop top gitu, bagus gak sih? Oh itu kebaya crop top yang viral itu ya? Bukannya itu termasuk penyimpangan kebaya? Bukannya itu malah lebih inovatif nggak sih? Lebih modern sama lebih stylish juga nggak sih kayak gitu? Iya sih, stylish sama inovatif, tapi kan gak sesuai sama budaya kita. Tapi tetap aja lebih keren gak sih? Iya gak sih? Kayak kalau kebaya tradisional tuh kuno banget. Tapi lo tau gak sih tentang cultural appropriation? Cultural appropriation. Nih, lo lihat videonya deh. Ada, wih. Nih, kalian lihat nih. Cultural appropriation atau apropriasi budaya bisa diartikan sebagai pengambilan atau penggunaan unsur budaya lain yang dilakukan secara tidak tepat atau tidak menghargai budaya tersebut. Biasanya, ini dilakukan oleh kelompok dominan terhadap budaya kelompok minoritas. Singkatnya, apropriasi budaya terjadi ketika seseorang mengambil elemen dari budaya lain tanpa memahami arti pentingnya dan seringkali malah memperkuat stereotip negatif. Contoh dari apropriasi budaya adalah ketika seseorang memakai aksesoris atau pakaian adat tertentu hanya sebagai tren fashion saja tanpa memahami makna di baliknya. Cultural appropriation berbanding terbalik dengan cultural appreciation atau apresiasi budaya, di mana seseorang mempelajari dan ikut merayakan budaya lain dengan cara yang hormat dan mindful. Cultural appropriation memiliki sejumlah dampak negatif. Yang pertama, dapat terjadi kesalahpahaman budaya. Ketika elemen budaya diambil keluar dari konteks aslinya, makna dari budaya tersebut seringkali hilang atau disalahartikan. Hal ini dapat mengurangi nilai dan budaya tersebut. Yang kedua, dapat terjadi kehilangan identitas. Penggunaan elemen budaya oleh sekelompok mayoritas dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya asli. Ketika budaya minoritas diadopsi tanpa izin, komunitas asalnya mungkin merasa bahwa identitas mereka telah dicuri. Yang ketiga, dapat terjadi rasisme. Cultural appropriation seringkali memperkuat rasisme. Penggunaan elemen budaya dengan cara yang sensitif atau tidak hormat dapat memperburuk diskriminasi. Secara keseluruhan, cultural appropriation dapat merusak hubungan antar budaya dan memperburuk ketidaksetaraan sosial, sehingga penting untuk mendekati pertukaran budaya dengan rasa hormat dan sensitivitas yang tinggi. Nah, dari penjelasan tentang cultural appropriation tadi, kira-kira apa sih hubungan dengan kasus kebaya crop top yang sedang hangat dibicarakan di sosial media ini? Salah satu pakaian tradisional yang dikenakan oleh wanita di Indonesia, yaitu kebaya, tidak hanya sekedar pakaian, tetapi juga merupakan simbol budaya Indonesia yang kaya akan nilai dan filosofi. Kebaya menjadi bagian dari identitas perempuan di Indonesia yang mencerminkan keindahan dan keanggunan budaya bangsa. Kebaya merupakan warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan dan dijaga. Menyimpangi budaya kebaya seperti mengubah bentuk atau makna aslinya dapat merusak nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Meski demikian, inovasi dan kreasi dalam budaya kebaya tetap dibolehkan, selama tidak menghilangkan nilai dan filosofi aslinya. Yang terpenting adalah untuk tetap menjaga esensi kebaya sebagai simbol budaya bangsa dan identitas perempuan Indonesia. Oh, jadi gitu. Lu yakin lu mau beliin cewek lu kebaya crop top? Nah iya, kebaya kita juga kan sekarang gak kalah modern tanpa harus ngilangin identitas bangsa. Nih ini contohnya kayak gini. Iya sih, kayaknya gue bakal mikir-mikir lagi deh. Emang seberapa besar sih dampak negatif penyimpangan kebaya terhadap identitas bangsa? Besar banget gak sih? Penyimpangan kebaya kan bisa ngilangin nilai budaya sama identitas kita.
Terus penyimpangan kebaya kan bisa ngasih dampak negatif ke kehidupan sosial, kan gak sesuai sama norma dan juga adat istiadat Indonesia. Bener banget gak sih, apalagi penyimpangan kebaya itu bisa melemahkan moral identitas bangsa. Jadi gimana? Kalian masih tertarik pakai kebaya crop top?